Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu, NIM 2007016080 akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Potensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal lainnya, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada anak normal lainnya karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sangat cepat dengan anak normal lainnya. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena inteligensinya yang rendah, namun karena ia tidak dapat memaksimalkan inteligensi yang dimilikinya. Aspek inteligensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek inteligensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat pada anak tunarungu. Berikut beberapa kebutuhan anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama, kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar, ikut serta dalam suka dan duka dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan keberhasilan dalam satu kegiatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, meskipun ia harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat ketunarunguannya. Keempat, kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Tunarungu tidak berbeda dengan halnya pada anak normal lainnya, yaitu tinggi, rata-rata, dan kebebasan. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki membutuhkan kebebasan untuk normal berbuat, dan rata-rata. berinisiatif, bebas untuk Prestasi anak bertanggung jawab tunarungu atas seringkali perbuatannya lebih rendah sendiri. daripada anak normal lainnya Kebebasan karena yang dipengaruhi anak oleh tunarungu kemampuan butuhkan bukan anak kebebasan tunarungu mutlak, dalam melainkan mengerti kebebasan pelajaran dengan yang diverbalkan. batas-batas tertentu. Namun, untuk pelajaran yang tidak Keenam, diverbalkan, kebutuhan akan anak kesehatan. tunarungu memiliki Kebutuhan perkembangan wajar yang anak sangat yang sedang cepat tumbuh. dengan anak anak normal tunarungu lainnya. memerlukan Prestasi tubuh yang anak sehat, tunarungu yang kuat, rendah serta bukan mampu disebabkan menjaga diri karena dari berbagai inteligensinya gangguan yang rendah, penyakit. namun Yang karena ketujuh, ia kebutuhan tidak dapat untuk memaksimalkan inteligensi untuk yang dimilikinya. berekspresi, Aspek yaitu kebutuhan inteligensi untuk yang bersumber pada mengemukakan verbal pendapat seringkali yang dapat rendah, dipahami namun oleh orang aspek lain. inteligensi yang Memerlukan bersumber pada bimbingan penglihatan komunikasi yang dan motorik wajar untuk akan berkembang untuk dengan dapat cepat pada anak tunarungu. mengemukakan pikiran, perasaan, serta kehendaknya kepada orang lain. Dan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Salah satunya adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah ini, setiap anak disesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, serta sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Sekolah inklusi ini adalah sekolah biasa atau sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengakomodasi semua peserta didik, baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, dan emosi. Media pembelajaran anak tunarungu dibagi menjadi dua. Yang pertama, media stimulasi visual. Di antaranya, yang pertama, cermin artikulasi. Yang kedua, benda asli maupun tiruan. Yang ketiga, gambar. 4, bias kata. 5, gambar yang disertai dengan tulisan. Kedua, media stimulasi auditoris. Pertama, speech trainer merupakan alat elektronik untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Yang kedua, alat musik seperti drum, gong, suling, piano, rebana, terompet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tape recorder. Yang keempat, berbagai sumber suara lainnya seperti suara alam, suara binatang, suara yang dibuat oleh manusia,
dan suara sistem alat untuk memperkeras suara, serta media dengan sistem amplifikasi pendengaran antara lain IBM, cochlear implant, dan loop system. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.